di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kalau berada. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Pemirsa Bukan Empat Mata, kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang rumah, biar hati senang, semua masalah jadi Give applause for Jessie Costa. Sit down please. Luar biasa. Mantep. Itu istrimu di belakang loh kamu. Lu tega banget sama istrimu. Ada bintang tamu yang badannya sekel gini terus istrimu kamu ekorin gitu. Awas kamu sampai rumah kamu ya. Kepala bisa jadi tangan loh nanti. Baik, ketemu lagi di Bukan Empat. Penontonnya luar biasa sekali ya. Banyak ini anak-anak dari Tegal ya. Masih kelas 1 SMA aja dah penggemar saya itu universal. Seluruh semuanya dari golongan bawah, menengah. Jauh-jauh pengen lihat sosoknya orang tampan kayak apa. Ternyata setelah dia dari deket kayak Mendo ya. Mendo itu kalau bahasa Indonesia kambing. Tapi kambing masih kecil namanya Mendo. Mirip ya. Makasih ya cucuku ya. Nah, kayaknya kita lihat ada Putri Serangga di sini. Luar biasa. Tuh kan kayaknya motor kayak punyaan Marquez dibawa dia lah. Ini Mas Tukul, ini itu pasangannya ini baru menikah. Tuh, selamat. Sukses selalu ya. Gak nyangka ya. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah fenomena kos plus plus. Fenomena kos plus. Gimana Vega dan Jessie Costa mengenai tentang fenomena kos plus plus menurut dirimu? Pernah nggak kamu sebelum mungkin seperti ini, walaupun kamu punya rumah di Jatinegara, walaupun tidurnya kamu di stasiun dulu ya? Sembarangan. Ya. Pernah nggak kamu pernah kos di tempat-tempat yang kayak gitu? Jujur aja. Dari sejak aku lahir sih Mas, aku emang nggak pernah ngekos. Ya. Tapi sering dikosin sama orang. Allah, Mas, enggak, aku nggak pernah ngekos, tapi aku pernah dengar kalau kos-kosan plus-plus itu. Itu tanda-tandanya seperti apa biasanya? Tanda-tandanya biasanya Ada kode-kodenya nggak? apa? Ini cengangah.
tanda-tandanya nggak? Ciri-cirinya ya. Kalau sebetulnya ya Mas ya, kalau untuk orang awam sekilas nampak seperti kos-kosan pada umumnya Iya. gitu. Tapi biasanya nih Mas ya, Ya, untuk orang-orang yang tahu itu ada nama daerah Mas. Aku pernah dengar ada satu daerah di bilangan Jakarta Selatan. Disebutnya itu daerah yang titik-titik street. Maaf Mas ya, ini mau tapping ya. Street. Jadi konon Ini kok nyebut gantungan kunci di motor saya ini. gantungan kuncinya serem banget. Simon senyum. Jadi gitu. Kalau Jessi Costa sendiri ini gimana? Pernah kos atau mungkin tahu nggak tanda-tandanya kosan plus itu? Kebetulan saya pernah kos, pernah Di anak situ? kos. Terus Saya pernah ngekos. Pernah ngekos. Maju sendiri. Oh iya. terus ngekos di mana? Oh iya. Kos. Pernah. Ya. Terus kanan kirimu gimana? Tamu berdatangan gitu atau saya naik sendiri atau gimana? Saya juga waktu itu pernah berganti-ganti kos sih sebenarnya, karena cari Pindah-pindah kenyamanan. Ya. Pernah dirimu didatangi juga sama cowok gitu? Temen ya. Nah, temen-temennya Saudara. atau temennya lagi? Iya. Pemirsa, sebenarnya ada apa sih di balik kos-kosan yang banyak bermunculan di daerah perkotaan saat ini? Pemirsa, penasaran dengan pembahasan tema kita pada malam ini tentang fenomena kos plus don't go anywhere. Tetap dengan Mat. Dan apartemen plus boleh dong diceritain sedikit nih, Mang. Oke. Jadi kemarin pas saya lagi liburan sama keluarga, nggak sengaja di satu apartemen itu. Jadi di dalam apartemen itu satu lantai, semua kamar, dan di depan pintu udah standby cewek-cewek itu tuh. Rok bininya sampai segitu. Oke, masih di bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Ini guru-gurunya yang itu bertiga itu. Iya. Luar biasa, sekolah yang bener, yang pinter kayak Om Tukul nih sekolah. Alhamdulillah. Ranking dari 6 muda. Harus membanggakan orang tua. Sekolah kalau nggak pinter mendingan kursus. Bener, sekalian aja. Kursus apa? Ranking pertama sini mana? Ranking pertama. Nggak? Ranking 1 ada? Ranking 1 ada nggak? Plonga. Ada nggak ranking 1? Nggak ada. Ranking 2? Nggak ada. Nih Mas, ranking 2. Ranking berapa? Tak kasih 2. duit, Sini. Nah, ayo sini. Nah. Nih, apa? Nih sekolah yang pinter kamu. Tampangnya sih nggak meyakinkan ya, Mas. Iya. Terus sepatunya diikat. Harinya. Kamu sekolah yang bener. Kamu diikat kayak mendo kalau orang yang berapa? 2? 1. Yang bener. Iya, alhamdulillah. Berapa nilainya? Berapa kemarin ya? 900. 900. Nggak 1000. Biasa. Namamu siapa? Namanya siapa? Namanya Pak Izin. Nama tuh nama orang, nama kambing coba. Kalau di absen gurunya kambing ya Bu. Pak Izin. Oh Pak Idin. Pak Bagus Izin ya? namanya. Itu ada artinya nggak Pak Idin itu? Suka bolos ya. Ada artinya nggak? Pasti nama dari orang tua. Kayak kan? tukul itu kan, tukul bahasa Jawanya tukul, bahasa Indonesia tumbuh. Tumbuh. Jadi tukul itu turunan kuntilanak berarti. Tumbuh. Selalu atau bahasa Inggrisnya growing up. Mr. Growing up, dari bawah ke atas tumbuh tukul. Ya. Kalau Pak Idin, Izin. Apa itu? Memaafkan kali. wow. Ini kamu tak kasih karena kamu sekolahnya pinter. Hadiah ini dipersembahkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Masih banyak murid-murid yang mau berdatangan lagi di sini. Iya, tapi kalau mau ngasihnya 1,
Nggak usah ngitung di depannya dia dulu. Sangkain mau ngasih Apa? Mas Tukul mau ngasihnya berapa? Ya. Kalau ngasihnya 1, kasih aja langsung, nggak usah hitung 10. Karena kamu satu ya berarti 1. Nih, Rp250.000 dipersembahkan oleh saya selalu ada pesan-pesan sama orang tuamu nggak biar kamu dicari sama orang tuamu gampang. Dan pesan buat orang tua selalu mendoain saya supaya selalu jadi orang yang sukses dan berhasil. Kalau berhasil, pertama yang kamu beli apa kamu? Nah, apa tuh? Naik haji orang tua. Subhanallah. Luar biasa. Kamu Ya. mau salaman sama Mbak Mega kak? Makasih ya. Ya luar biasa. Iya. Mau ngajin orang tua, luar biasa. Baik, tepuk tangan dong. Mana suaranya? Kembali ke lab. Sekarang kerja. Selamat malam untuk Jessy Costa, apa kabarnya? Selamat malam Mas Tukul. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Cuman agak sedikit batuk sih. Enggak pasti jadi persoalan bagi saya. Kehadiran kamu bisa menyenangkan semua orang ada. Untuk Putri Saga sebentar tak ngobrol dulu. Luar biasa. Dia selalu smiling terus ya. Nanti dipanggil Mrs. Smiling. Banyak nggak ada apa-apa senyum terus ya. Tapi itu permainan apa pasangan itu? Asli ya. Asli, Mas. Ya kan kadang-kadang bisa dilepas dulu. Ya jalan mana. Menurut data dari para intelijen saya, kabarnya dirimu pernah merasakan tinggal di rumah kos. Is that true, Manggon? Iya betul Mas. Dulu saya baru-baru ke Jakarta memang pernah ngekos gitu. Di daerah Agak kota sih dikit. Dan saya pernah beberapa kali pindah kos gitu. gimana? Apa yang kamu rasakan? Lebih nyaman, lebih enak, lebih beban atau lebih enjoy? Kalau nyaman sih enggak ya, enakan di rumah sih Mas. Iya, iya. Cuman karena lagi berjuang juga di Jakarta, jadi mau nggak mau harus kos gitu. Seperti itu ya. Kenapa nggak kos di tempat saya lebih semua fasilitas ada. Apa aja, Mas? Apa aja? Ya Pak? tinggal ditentukan harga yang Saya tahu loh Mas, pernah ke sana terus akhirnya penuh ya, waktu itu. siapa yang bilang penuh? Waktu itu. Wah, ada, punya saya itu masih bisa, sisa-sisa punya saya itu. Apalagi untuk Jessy Costa mesti ada tempat khusus sendiri. Cuma Di beda. tempat saya itu kayaknya nyaman lah, security-nya tiap 24 jam. Security. Itu loh, yang jaga Samtam itu loh yang jaga. Itu ada apa tadi, Mas? Ya fasilitas banyak lah. Kalau kepengen harga yang 3 juta, ada yang pakai TV kabel, TV ada kabel. air panas, air dingin, air wastafel, ada komplit lah. Kamar semua. mandi dalam, Mas. Kamar mandi dalam, tidur di luar juga ada. Ya kamar mandi dalam, tidur di dalam. Iya, 3 Terus juta ya. yang 2,5 ya ada yang kitchen set, ada 2 kamar, ada yang ya disesuaikan dengan kondisi kemampuan mereka. Tapi di situ peraturannya, maaf, kontrakan saya kontrakan syariah, jadi tidak semudah Persyaratannya ya? orang. Ya syaratnya sebenarnya saya, jadi ada perempuan, laki pun. Dan kamu informasi ininya ya, job-jobnya banyak ya kalau di tempat saya, kabar-kabar ada casting sana, casting sana. Wih, boleh juga ya Mas ya? Iya, kamu bisa diajak syuting sana. Alah apa ya? Instruksi. Ini acara nasional. Ini acara talkshow, bukan misi pribadi. Ini udah seuzon, udah underestimate dulu. Sudah negatif thinking. Taul, Pak. Abaikan saja lah. Kembali ke lab. Ngomong apa? Pep, udah kepalanya loh, Pep. Lu nggak ngomong-ngomong. Nah, aku juga nggak tahu, Mas. Ngomong kek, kalau ada tukang siomay datang itu. Dia lari. Gua tuh ke siomay nyamperin. Iya. Nyari kecap somaynya kagak ada. Mas, yang gue lihat dari tadi lu promo mulu.
Ya sekalian sambil ya. Kan temanya sesuai dengan dan korelasinya memang membuktikan bahwa saya juga punya. Tapi fasilitas kontrakan saya kontrakan syariah. Tahu, cuman kenapa bintang tamu yang ditawarin selalu cewek bukan cowok? Kenapa? Ya gimana? Ini untuk keseimbangan kan di tempat saya cowok-cowok udah banyak. Loh kalau pas nganter kepengen ada calling-callingan ini sudah nganter. Alhamdulillah sih kalau nganter sampai tujuan. Tapi nggak balik lagi nih. Balik. Pengen diantar yang lebih tua ada, yang lebih muda ada, yang paling menyeramkan juga ada. Kalau boleh cerita sedikit ya seperti apa sih kehidupan di kosan rumah kos yang pernah kamu tinggali nih, monggo. Selamat. Jadi ceritanya yang kos pertama itu saya juga kan nggak tahu gimana kos-kosannya itu sebelumnya. Akhirnya saya masuk ke situ, cuman agak ada yang aneh gitu mas. Jadi kayak cowok-cowoknya itu suka senyum-senyum gitu, terus kayak suka lihat-lihat gitu. Kan merasa Kamarnya risih gitu. disamain atau dibedain cewek cowok? Waktu itu di atas bawah ada cewek, ada cowok gitu. Terus saya nggak tahu. Setiap saya keluar gitu selalu senyumnya gitu kurang enak gitu. Senyumnya penuh arti. Sinis. Gitu. Gitu. Terus saya kan bingung, kenapa kok kayak gini gitu. Iya. Setelah saya selidiki, ternyata memang kebanyakan di cewek-cewek penghuni situ tuh memang katanya maaf ada yang kerja malam gitu kayak gitu. Nah mungkin si cowok itu menganggap saya juga seperti itu, makanya dia senyum-senyum kayak gitu. Dan waktu itu langsung saya pindah ke kosan yang lebih ini lagi, yang memang penjagaannya juga ketat gitu, yang setiap ada tamu memang harus didata gitu, dan memang khusus perempuan gitu. Luar biasa. Jadi pikir dari cowok-cowok bibir belang itu anggapannya orang yang di situ mesti orang yang seperti itulah ya. Tapi ternyata dia udah negatif thinking, dia benar-benar mau merantau ke Jakarta untuk meniti karir secara alami, secara proses ya. Dia udah akhirnya dirimu pindah ya. Pernah nawar di tempat saya sudah pernah dicoba. Pernah saya tahun 2010. Kamu bilang ini penuh gitu ya? Waktu itu saya pernah lihat-lihat tuh. Oh, kontrakan syariah itu ya? Tadi dulu yang di mana kan banyak kan mas? Yang mana? Yang di Cipete kan? Oh iya. Bener berarti mas, bener. Alhamdulillah sekarang, aduh keamanannya 24 jam terjaga. Apalagi saya kadang-kadang suka mantau siapa tuh. Saya kan orangnya selektif banget kalau milih orang. Loh, kredibilitas saya jaga di situ, jangan sampai saya ini loh itu tempatnya tuh tukul itu ternyata mau tawon pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang model dan program televisi yang gantengnya seperti saya dan tidak asing lagi dengan kehidupan di rumah kos. Siapa dia? Kita sambut Alben Sultan. Sama mirip saya bener ya. Jauh-jauh kepala lu bau menyang. Lu lihat dari angle mana? Kalau bilang jauh dari mana? Saya kan bener-bener same. Twin, jauh-jauh. Sama-sama pakai baju hitam. Iya, sama-sama itu. Hidung mancungnya juga sama. Cuma beda tempatnya. Yang satu di hidung, yang kedua di mulut. Kembali ke selamat malam untuk, maaf kalau keliru bacanya, Alben Sultan. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kibirnya?
Baik banget Mas. Alhamdulillah, subhanallah. Kayak Sehat. ini ya, Vino Bastian ya. Oh iya. Vino G. Bastian ya loh. Vino G. Bastian. Suaminya Marsha Timothy itu loh. Marsha Timothy. Nah, dulu pernah syuting sama saya, otomatis Oh romantis. iya. Subhanallah. Jadi ada ipar ya Mas ya? Iya, jadi adik iparnya. Saya kan satu ini, Apa satu scene? satu suami istri sama Wulan Guritno diceritanya tapi balik. Itu Marsha Timothy datang kan? Ini bukan Marsha Timothy, masa bodoh kalau ini. Marsha bodoh. Ini kayaknya bukan Marsha Timothy nih kan, luar biasa. Siapa, Ayu Mas? Ting Ting. Langsung saja nih. Oke Mas. Dirimu kan pernah merasakan tinggal jauh dari orang tua nih. Apa perasaan dirimu ketika beradaptasi di tempat baru? Monggo. Oke, jadi awalnya saya pindah ke Jakarta, saya belum punya tempat tinggal, jadi saya sementara sembari nyari tempat tinggal, saya ngekos di tempat teman. Numpang lah ceritanya. Nah, jadi di sana itu dekat perkuliahan, jadi biasanya sering keluar masuk, cowok cewek itu bebas gitu. Enak banget ya. Emang ada tuh Mas yang gitu ya? Wih, kalau saya maaf aja, amit-amit jam bayi ya. Karena kan dipikirnya kalau yang seperti itu, kalau tempat bebas itu semakin kos-kosannya biasanya rame. Karena banyak orang yang pengen nggak terikat Mas. Kadang-kadang jam berapapun mereka pengen pulang masuk boleh ya. Ada kos-kosan yang peraturannya pulang harus jam segini gitu ya Mas. Kalau di tempat saya nggak gitu, udah ada yang bukain. Yaitu saya sendiri gitu. Kembali. Untuk Alden. Ya. Sebagai host dunia malam, dirimu familiar gak sih dengan istilah kos plus plus, atau justru dirimu tahu fenomena yang lebih dari hanya sekedar kos plus plus? Monggo. Jadi dari pengalaman saya selama saya jalan, trip-trip di mana-mana, sering ke tempat hiburan malam, saya sering bertemu dengan wanita pekerja malam, Mas. Jadi saya sering banyak cerita, saya juga sempat interview, saya tanya banyak, Mas. Kebanyakan mereka itu alasannya karena kebutuhan ekonomi. Bener. Coba tanya Mama Mawar, gimana Mawar? Kok Anda kerja malam seperti apa, Mawar? Ya awalnya coba-coba sih. Tapi kamu mencoba kok akhirnya bisa ketagihan sampai sekarang kamu melakukan hal itu tuh gimana? Ya mau bagaimana lagi, faktor ekonomi. Kamu pernah mendapatkan om-om yang baik atau bapak-bapak yang baik gitu? Ya kalau ngomongin soal pelanggan sih kadang-kadang beda-beda ya. Kadang kita nggak bisa tentuin, kadang-kadang kita dapat pelanggan yang baik, kadang kita dapat pelanggan yang galak. Ya alhamdulillah ya. Sekarang gimana menikmati kehidupan Anda pada pekerja itu? Ya Sebetulnya nggak perlu ditutupi, udah balik alat. Sebentar Jessica Costa ya. Katanya pernah menemukan komplek plus plus. Ngomongin tempatmu dulu. Dan apartemen plus plus, boleh dong diceritain sedikit nih, Mama. Oke. Jadi kemarin pas saya lagi liburan sama keluarga, nggak sengaja di satu apartemen itu. Jadi di dalam apartemen itu satu lantai, semua kamar, dan di depan pintu udah standby cewek-cewek itu tuh. Rok mininya sampai segini. Tapi stockingnya dari sini ke sini. Tapi sobeknya dari sini ke sini. Itu kemben. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu alamatnya di mana? Luar biasa. Enggak, aku mau ngasih informasi Kuku sama Pak Eko aja. Biar tak modalin dia kali. Dia kalau dimodalin, gua mau, tapi uang sendiri enggak. Bandel-bandel lah, banyak Darmawan tuh bandel-bandel. Kembali Darmawannya apa lagi ya? Balik kalah. Mas, justru tempat-tempat kos-kosan yang biasanya ditulis kos-kosan eksklusif itu jangan salah ya Mas, kadang-kadang ada juga yang memang bisa melakukan tempat-tempat untuk praktek seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau sekilas kan nampak seperti biasa ya, tapi biasanya mereka melakukan pekerjaannya tuh di sosial media, Mas. Iya, iya. Nah, nanti biasanya kalau misalkan udah dapet ininya, konsumennya, mereka melakukannya di kos-kosan itu. Gitu. Tarifnya biasanya Kok tahu, per jam. berarti kamu ngalamin juga jangan-jangan. Balik kalah. Pemirsa, apa-apa mimin satu.
Untuk mendo-mendo ini. Iya. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang yang dekat dengan Tata Cabi. Korban pembunuhan di kamar kos di Bilangan Tebet. Siapakah dia? Kita sambut Bapak Ica. Ya sebentar, aku mau klarifikasi. Kenapa kok pada ketawa? Haha. Lu ngomong kayak mirip Slamet gitu. Silakan yang mau lempar apa saja. Lempar rokok. Pemirsa, seperti apa penuturan Bapak Icang tentang kasus Tata Cabi? Jangan lupa tetap bukan Pak. Pernah masuk kamarnya pernah? Oh pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapiin kamar. Iya, iya. Pak Icang orangnya cuek aja. Aromanya wangi ya di situ dalam ya. Nah, pernah masuk ke kamar mandinya? Iya semuanya. Kan ngerapiin. Oke, masih di Bukan Bat. Balik kalek. Selamat malam Pak Icang, apa kabarnya? Baik. Langsung saja nih Pak Icang, bagaimana sih awal mula Pak Icang akhirnya menemukan Tata sudah tak bernyawa? Bisa tolong diceritakan enggak? Oh, pas dari awal saya dibilang sama kakaknya sudah datang ke sana kosan. Gimana Pak? Kosan. Kosannya? Langsung ketok-ketok. Diketok-ketok. Itu oke, jam berapa Pak waktu itu Pak? Jam 5:30 lah. 5:30 sore? Iya. Ketok-ketok? Ketok-ketok. Ketok-ketok saya nggak dibuka. Saya minta ke Ana yang penjaga kos. Oh iya. Dia langsung dibuka. Udah nggak bernyawa. Udah nggak bernyawa. Bapak tahunya dari mana tuh Pak? Kira-kira maksudnya punya feeling bahwa di dalam kos-kosan itu ada yang nggak beres? Oh jam siang itu dia makan. Siang makan? Minta gitu, minta begini rujak, makanan langsung ke kedoi. Enggak, langsung proses saya berdebar gitu. Wah, bayi pertama saya meninggal nih. Nggak tahu nggak ada di mana. Benar. Pak Icang udah punya feeling gitu. Kuat ya Pak Icang feelingnya ya. Iya, iya. Siang berarti masih minta rujak ya Pak? Jam Iya, 5:30 dibuka sudah nggak bernyawa. Seperti itu Mas. Selama ini Pak Icang tahu atau tidak pekerjaan yang dilakukan Mbak Tata? Nggak tahu. Aku yang penting disuruh apa dia perintah aku langsung jalan. Ya nggak urusan hal-hal kayak gitulah ya. Yang penting aku nggak tahu kerjaannya dia apa. Kalau Pak Icang sudah berapa lama ada di kosan itu Pak Icang? Oh dari saya berapa tahun? Karena saya punya warteg usaha. Dari saya 6 tahun. Udah 6 tahun. Biasanya disuruh beli apa? Disuruh apa biasanya? Yang makanan. sering? Oh makanan, nganterin dia pergi udah itu aja. Makanan? Sama nganterin pergi. Oh biasanya pergi kemana? Ke mall. Oh. Cie Pak Icang ke mall. Lauk pauknya paling disukai apa kalau makanan? Makanan ikan dia. Hah? Ikan. Balik kalek. Pernah nggak orang bilang katanya pacarnya Pak Icang itu enggak? Oh enggak. Enggak ya. Udah sadar mereka ya. Ini aku ngobrol sama Pak Icang. Seperti apa sih seorang Tata Cabi sifat sehari-harinya nih Pak Icang? Monggo. Oh dia baik. Baik lama udah. Misalnya apa kebaikannya itu? Oh dia nyuruh-nyuruh. Sering keluar kamar gitu. Udah itu aja. Kalau ngasih tip berapa biasanya? Oh biasanya paling gede 20 dia. 20 ribu. Oh, ribu.
Itu Aku malah lebih-lebih ya kamu ya Jam ya. 20 sampai 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun berturut-turut. Ini naik, bertahunnya lagi naik, jadi 10.000. Apa tadi Kak? Ya, kalau dengan teman-teman kosnya gimana? Oh bebas semua, Memang akrab semua ya? akrab semua. Karena saya nggak bayar status. Gimana? Statusnya nggak dibeda-bedain gitu. Statusnya nggak ada beda-beda. Di situ ada berapa kamar Pak Icam? Nggak tahu juga. Oh, enggak, maksudnya total kosannya? Oh, saya cuma layanin 5 orang. Oh, Sini. jadi ada bagian-bagiannya. Pak Icam 5 orang. Apakah di kosan tersebut ada tatak cabi yang lain, mungkin titi cabi atau toto cabi? Maksudnya profesinya sama gitu? Oh nggak, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak urusan soal inilah ya. Urusan loh. Pribadi orang lah ya. Yang penting mereka baik sama kita ngelayani dengan baik. Bagus, luar biasa. Minum dulu Pak Icam. Iya. Minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Icam. Itu Iya. properti 2 tahun belum di. Nggak bohong. Kembali ke rap. Kan Pak Icang suka disuruh membereskan kamar Tata nih. Maaf nih, ini laptop loh ini, aku tinggal baca. Apa suka nemuin yang aneh-aneh itu? Yang seperti Apa Mas? ini nggak disebut ya? Dah gitu aja lah. Oh nggak pernah. Ngerti lah ya. Yang ngerti nggak ada. Nggak Pernah masuk kamarnya pernah? Oh pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapin kamar. Oh, rapi. Iya, iya. Pak Icam orangnya cuek aja. Aromanya wangi ya di situ dalam ya. Nah, pernah masuk ke kamar mandinya? Iya semuanya. Kan ngerapiin Semua. Ada apa aja di situ Pak? Orang nanya ya ketahuan. ada sesuatu. Ada gantungan kunci di situ. Ada ember katanya. Ember. Biasanya tiap hari atau 2 hari sekali Oh, bersin? seminggu. Oh, seminggu 2 kali. Seminggu Rapi. baru bersin itu rapi. Untuk Mas Alban dan Jesse Costa. Maaf. Apakah ada pengawasan dari pemilik rumah kos yang ketat sehingga ingin keluar dari kos? Monggo. Kalau saya dulu saya kenapa pindah karena memang lingkungannya memang nggak nyaman. Yeah. Dan terus memang penjaganya juga memang tidak ada penjagaan gitu, jadi bebas. Makanya saya pindah gitu. Tapi kalau untuk apa tadi? Ada yang kontrol yang punya kos Iya, itu. ibu kosnya yang punya kos. Kalau yang saya berikutnya itu memang dia tuh satu rumah mas, satu rumah dan memang ibunya di situ dan dia tuh cuman ada 4 kamar. Jadi memang terkontrol gitu. Dan nggak boleh laki-laki nggak boleh masuk. Sama mas saya. Saya dikit-dikit tuh mesti ada kesempatan. Saya tuh tanya ini, saya gimana saya? Loh kak kamu di situ nguriwariwi ngapain? Itu kalau ada yang kos agak lumayan, mending yang bibirnya kayak lemari es gitu, yang netes terus kan. Itu kadang-kadang wow, cari perhatian, ini berang-berang ini biasa. Ya ampun. Enggak. Itu siapa? Ada motor masuk, helmnya nggak dibuka di situ harus helm buka saya. Yang lembuka. Buka, karena kan siapa tahu dia mukanya berubah di situ buka lah. Jadi kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri justru lebih senang kalau dikontrol, Mas. setuju. Jadi dulu tempat saya ngekos ada tiap lantai ada kamera, pintu masuk keluar ada kamera, terus ada jam malamnya, Mas. Setuju sekali. Dibatasin jam malam. Setuju. Kamu keluar masuk, terus juga pakai akses kalau mau masuk. Luar biasa. Ini gua demen. Demen ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena Kos Plus Plus ini saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik yang sudah sering hadir di Bukan Permata. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, yang membawanya selalu ke dalam
Selamat malam Mbak Tara, lama nggak mampir di Bukan Selamat Mata. malam. Apa kaburnya ya? Baik-baik. Senyumnya senyum familiar itu Iya. penting kan. Kan udah sering saya ngomongin di India itu ada suatu perusahaan besar sebelum karyawan bekerja suruh tertawa tanpa sebab dulu. Iya. Nggak tahu orang stres banget. Ngomongin tentang tema kita malam ini, menurut Mbak Tara sebenarnya yang seperti apa sih kos-kosan yang bisa disebut kos plus plus nih, monggo Mbak? Ya intinya tujuan kos itu kan sebetulnya mempermudah orang yang menggunakan sarana kos itu bisa untuk bekerja atau kuliah, tetapi pada akhirnya disalahgunakan gitu, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang justru ya merusak diri sendiri ataupun malah mengganggu keamanan lingkungan gitu. Apa sih yang membuat rumah kos banyak menjadi pilihan untuk tempat tinggal khususnya anak muda nih, monggo Mbak? Ya karena sebetulnya pada dasarnya secara nature ya semua orang kan pasti pengen bebas dong. Semua orang pengen bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa ada batasan. Nah problemnya terutama misalnya remaja gitu ya, mereka merasa bahwa sudah dewasa, mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa tempat kos itu adalah tempat di mana mereka bisa istilahnya tes kemandiriannya lah. Nah problemnya nggak semua orang itu sudah siap untuk menerima kebebasan. Harusnya kan bebas itu berlaku untuk orang yang bisa memperlakukan bagaimana kebebasan dengan semestinya gitu. Tapi kadang-kadang justru banyak orang yang merasa shock dengan kebebasan itu karena memang belum memiliki batasan-batasan dan nilai-nilai yang kuat juga dari dirinya sendiri. Sangat setuju. Karena seneng saya, adem perasaan saya. Kalau ngobrol sama orang modern, orang cerdas itu nyambung saya. Tapi ngobrol sama teman-teman saya, kerugian udah di depan mata. Enak, berarti nangkep langsung, oh maksudnya begini. Iya. Boleh bebas tapi tahu diri. Betul. Ini batasannya seperti apa. Kalau Iya. ini kayaknya kebebasan, kalau ini memang sebagai rem, sebagai kontrol untuk supaya tidak merugikan orang lain atau mengecewakan orang tua yang jauh-jauh menyuplai mungkin dana untuk supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil yang apa yang dia inginkan. Terus enak. Dialog ngobrol sama orang cerdas tuh enak, apalagi sama Pram ya, Pram ya. Musingin enak mas. Enak untuk dia, nggak enak untuk saya. Kembali ke lab. Kasus maaf untuk Tata Cabi yang hangat dibicarakan belakangan ini ternyata melakukan kegiatan maaf ini ya di kamar kosnya. Apakah sudah sedemikian bebaskah perilaku asusila di kalangan anak muda hingga akhirnya warga sekitar acuh dan membiarkan makin subur nih, monggo? Sebetulnya mungkin bukan acuh juga, cuman kadang-kadang sebagian orang justru memilih memang untuk acuh. Karena ketika orang tidak acuh, maka orang merasa harus bertanggung jawab kan? Dan ketika bertanggung jawab berarti harus melakukan tindakan. Sedangkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial itu kan bukan hal yang mudah gitu kan? Dan kalau dalam teori psikologi ada istilah bystander effect. Wah, senang jadi saya. istilahnya ini kan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab saya. Berarti seharusnya orang lain juga melakukan sesuatu dong untuk mengatasi ini, bukan saya. Tapi orang ternyata cenderung pada akhirnya melakukan ya istilahnya conformity. Jadi kalau misalnya satu orang nggak melakukan tindakan apapun, ya saya juga memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah sebegitu bebasnya kos-kosan dan remaja sekarang, ya sebetulnya belum tentu juga. Cuman Mungkin karena artinya nggak tahu juga kali ya. ya karena kontrol diri kan harus dari dalam dan dari luar kan. Kalau dari dalam kan gimana orang itu betul-betul mampu mengendalikan dirinya sendiri, tahu mana yang baik dan tidak baik. Sama dari luar harus ada pengawasan dan juga ada konsekuensi langsung. Masalahnya kalau di kos-kosan kendali luarnya nggak ada. Jadi betul-betul diserahin ke diri sendiri. Betul. Nah problemnya adalah sudah mampu atau tidak untuk bisa melawan godaan yang ada, karena godaan itu pasti banyak banget. Betul. Gitu. Luar biasa. Untuk kasus Tata Cabi juga menguak praktek asusila via sosial media yang terjadi di kos-kosan. Kok bisa ya? Kenapa sih media sosial dijadikan pilihan apalagi alat dalam praktek asusila tersebut? Monggo.
Iya, karena memang tujuannya itu kan untuk bisa mendapat pekerjaan sebanyak mungkin kan. Dan sosial media itu kan yang paling gampang untuk bisa menjangkau banyak orang. Sehingga pada akhirnya memang sosial media jadi suatu sarana gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting ketika memang orang itu, artinya si pelaku ya, sudah memahami image-nya seperti apa dan memang ingin orang lain mengetahui dia punya image seperti itu. Sehingga sosial media bukan jadi hal yang memalukan gitu. Artinya kan kalau kita menunjukkan kekurangan diri kita ke sosial media kan justru kita harusnya merasa malu. Ini malah gitu buat kan. promo ya. Ya, karena memang tujuan utamanya sebetulnya itu dan memang itu image yang ingin ditonjolkan sih sebetulnya. Apa Pram? Promonya. Gitu ya. Dan kalau langsung kontak gitu, kalau menghubungi nggak ada maklar-maklarannya ya, nggak dipotong presentasinya ya. Kalau dulu kamu kepotong berapa Kak? Ya ampun Mas. Enggak, kalau dapat job itu loh, job MC. Bilang dong Mas, kantor jadi salah ngerti. Orang jadi salah paham dong. Berapa? Kalau dari manajemen ya Mas? Iya ya. 20%. Luar biasa sekali, kurang banyak. Tapi dibayar cash and carry. Jadi kalau hubungan langsung ke Vega kan nggak tanpa potongan ya, mungkin begitu ya Mbak. Tapi ya. Dan kenapa alasannya di kosan juga tadi kenapa Mbak? Apa karena mudah? Lebih Biasanya praktis, murah kan murah kalau ya, di hotel kan bayar check-innya berapa ya Pram ya? Belum habisnya masuk aja harus ngasih makan dulu, dikasih daftar menu. Makan kalau nggak makan satu piring 60 juta ya Mbak, malu. Ya sebetulnya kan bisa di mana aja. Iya. Cuman memang kebetulan ya mungkin saat ini yang terekspos memang kos-kosan, tapi sebetulnya kan itu bisa di mana aja dan mungkin memang ada level-levelnya juga kayaknya ya Mbak. Ya, dan saat ini mungkin buat dia misalnya untuk si pelaku mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin lebih penting daripada image-nya dia di mata sosial gitu. Luar biasa sekali ya. Analisnya. Kembali ke mana tadi? Iya kan? Bagaimanakah sebaiknya sikap orang tua ketika harus melepas anak mereka untuk tinggal di rumah kos? Nah, dibekali. Sebetulnya sikap orang tua untuk melepas itu tidak bisa hanya besok anak ini mau dilepas nih atau bulan depan mau dilepas jadi kita harus kasih wejangan. Nggak bisa begitu sih, karena ini prosesnya dari awal gitu. Artinya dari awal harusnya orang tua memberikan disiplin, kemudian mengajarkan, membentuk perilaku kontrol diri yang baik. Dan ketika memberikan peraturan, tidak hanya semata-mata kasih peraturan dan kemudian dipunish, tapi betul-betul harus diberikan penjelasan sehingga intisari larangan itu masuk di pikiran anak gitu, sehingga anak pun akan develop kontrol diri sendiri seperti itu. Luar biasa. Balik ke lab ke Pak Icang. Sebenarnya di kosan Tata tersebut banyak aturan nggak sih? Atau aturannya ada tapi banyak dilanggar penghuni kosan? Dilanggar. Hah? Dilanggar. Misalnya apa aturannya di Banyak situ? saya nggak ngerti gitu. Yang penting dulu udah. Ada apa Pak? Mereka dilanggar disuruh sama yang punya kosan aja. Nggak banyak ini. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ, di atas mobil orang lain itu juga boleh parkir. Nyok. Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya Pak? Bebas. Jadi nggak, ini. Mas, boleh tambahin dikit nggak? Boleh. Ini menurut saya nih Mas. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya lihat, karena di Indonesia khususnya untuk masalah kos-kosan itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada regulasinya, semua yang punya tempat kos itu ada aturan-aturan tertentu yang berdasar. Jadi umum. Karena sekarang kan yang ini bisa punya aturan ini, yang ini nggak punya aturan ini. Jadi berlainan terus gitu Mas. Beda-beda ya? Beda-beda, jadi bisa pindah-pindah akhirnya. Ya mungkin dengan kejadian ini diambil hikmahnya, akhirnya nanti pemerintah daerah akan mengkaji lagi, akan didisertasi lagi, akan dikelola lagi bagian-bagian ahli-ahlinya untuk ada aturan-aturannya. Dan masalah ini nanti akan kita adukan ke KUD ya Mas ya? Bukan KUD, ke PSSI enggak? Main bola dong Mas.
Kembali ke laptop. Untuk Alben dan Jesse, itu Pak Icang sebentar Icang ya. Ada kecenderungan anak muda jika dilarang orang tua justru malah makin penasaran. Kalian juga merasa seperti itu nggak, Jesse? Kalau saya namanya anak muda waktu remaja biasanya ada sedikit begitu agak penasaran gitu. Tapi setelah orang tua menjelaskan dengan baik, Tadi baru saya ngerti dan saya biasanya nurut. Gitu. luar biasa. Wario, aku itu masih kontrol dia. Kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri benar nih, kayak yang Mas bilang, jadi kalau pas remaja itu makin dikontrol, makin penasaran. Tapi saya pribadi sendiri kalau udah ngelakuin itu, saya tahu batasnya. Jadi masih ingat pesan-pesan mama ya. Iya. Jangan sampai nyobain yang macam-macam ya, oke. Iya. Tapi cuma sekedar tahu aja. ini anak yang baik ini. Beda Pak. Kau banding-bandingin. Uang suruh bayar uang SPP habis tuh makan jajan. Itu Mbak Tara nih. Gimana nih solusinya untuk yang mudah penasaran akibat dilarang-larang? Apakah hanya terjadi di Indonesia saja nih? Monggo. Sebetulnya nggak juga, tapi memang ada perbedaan pola asuh ya dari di Indonesia dan di negara berkembang lainnya gitu ya. Kalau di negara berkembang, mereka biasanya pola asuhnya lebih ke demokratis. Jadi artinya peraturan dibahas bersama, anak diajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya contohnya deh, dari bayi aja tidur sendiri. Kalau kita bayi tidurnya pasti barengan sama kita, misalnya gitu. Kalau di Indonesia, pola asuh yang lebih dominan tuh adalah yang otoriter. Jadi ketika orang tua memberikan aturan-aturan tanpa melibatkan anaknya. Biasanya dalam periode waktu tertentu, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memang sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi terlalu banyak dilarang tanpa ada penjelasan, batinnya akan marah. Kayak contohnya kalau kita diet deh, makin dilarang nggak boleh makan, makin pengen makan gitu kan. Karena batinnya marah gitu. Sehingga itu yang pada akhirnya membuat anak jadi penasaran dan ingin melakukan trial error sendiri gitu. Nah, problemnya ketika melakukan trial error sendiri, lingkungannya sudah cukup oke atau belum, sudah kondusif atau belum. Kalau misalnya memang belum, anak kan jadi mudah terbawa gitu. Jadi sebetulnya bagaimana peraturan itu harus diberikan dan dijelaskan ya harus sedetail mungkin dan melibatkan anak sehingga kalau perlu bentuknya pertanyaan. Misalnya, menurut kamu kenapa sih kalau masih kecil itu belum bisa tinggal sendiri? Biarkan anak yang menjawab sehingga anak ikutan berpikir. Kalau misalnya orang tua bilang kamu nggak boleh tinggal sendiri ya, nanti gini, anak kan nggak mikir. Itu menurut orang tua, menurut saya nggak begitu kok. Saya kan punya pikiran sendiri, gitu. Jadi memang harus diajak diskusi sebetulnya. Demokratis, luar biasa. Lucu. Itu Mbak Tara ini. Cara seperti apa sih yang paling tepat untuk mengurangi makin maraknya praktek asusila via sosial media ini? Monggo. Ya itu tadi caranya banyak sih. Karena kalau itu terjadi nggak mungkin hanya satu faktor lah. Pertama ya tadi dari diri sendiri. Bagaimana kita harus bisa meningkatkan harga diri kita sendiri, meningkatkan kontrol diri kita, melihat diri kita dan tubuh kita itu sebagai sesuatu yang memang precious gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi keluarga. Artinya keluarga itu tempat kita bisa mendapatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Jadi harus ada. Keluarga juga tempat kita untuk bisa mendapatkan support dan perlindungan. Selain itu, keluarga itu juga tempat yang paling inti untuk kita bisa membangun mental kita, gitu. Jadi ya untuk orang tua, untuk keluarga juga harus membangun ini dari awal, gitu ya. Kemudian juga pemerintah ya harus melakukan pengawasan, belum juga ekonomi, adanya lapangan kerja yang juga lebih luas. Karena alasan nomor satu orang melakukan prostitusi pasti faktor ekonomi baliknya, gitu kan. Jadi sebetulnya banyak sih, nggak cuma itu juga, masyarakat juga. Karena menurut research, orang yang pelaku prostitusi pada saat dia kecil, sebelumnya pernah mengalami sexual abuse juga dari orang lain. Jadi ya, ini kesadaran bersama lah, artinya jangan sampai proses ini terulang-ulang dan kemudian mengurangi demand, gitu, mengurangi demand dari kebutuhan prostitusi juga, gitu. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana, tetap dengan Tadi jajah pria sejauh
rumah kos sebagai alternatif hunian di perkotaan memang sering disalahgunakan. Lemahnya pengawasan dan warga masyarakat sekitar diyakini makin memperparah keadaan ini. Berpeganglah pada pepatah dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung, agar terhindar dari persoalan yang bisa terjadi. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Taran Deton, Chelsea Costa, Alvin Sulda, dan Mas Ica. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Kidding, tas sekolah, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang mengajar. Ambil tonton terus bukan menonton sekalian cara buku mencoba untuk berkenan. Baca 5 kali dalam seminggu, aja yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tuh keluar, suasana lebih ceria. Hati senang